Bajak laut Somalia memanfaatkan ketidakstabilan politik dan kekacauan di negara mereka untuk menyerang kapal asing, dengan dampak signifikan terhadap keamanan maritim global. Strategi Angkatan Laut AS mencakup penggunaan perangkat akustik jarak jauh yang memancarkan gelombang suara untuk mengusir bajak laut, bertujuan meminimalkan risiko bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pertempuran melawan bajak laut, Angkatan Laut AS terlibat dalam berbagai insiden, termasuk penangkapan bajak laut oleh USS Nicholas di Samudra Hindia pada tahun 2010, yang terkenal dalam sejarah. Operasi penyelamatan Kapten Richard Phillips oleh tim Navy SEAL pada tahun 2009 menunjukkan keterampilan luar biasa dalam menghadapi situasi sulit, dengan tindakan tegas yang berhasil mengalahkan 3 perompak. Angkatan Laut AS memiliki armada terbesar dan paling canggih di dunia, termasuk kapal kelas Zumwalt yang dirancang untuk misi multitujuan, dilengkapi teknologi mutakhir untuk menghadapi berbagai ancaman. Kerjasama internasional dalam memerangi pembajakan sangat penting, dengan organisasi seperti IMB dan PBB menyediakan kerangka hukum. Kolaborasi ini mendukung negara-negara dalam menangkap dan mengadili perompak. ICBM modern seperti RS-28 Sarmat dari Rusia sangat berbahaya karena kemampuannya menghindari deteksi dan meluncurkan hulu ledak secara bersamaan. Ini meningkatkan tantangan bagi sistem pertahanan Amerika. Sistem pertahanan yang ada di Amerika harus beradaptasi dengan teknologi baru, seperti kendaraan gliding hipersonik yang sulit dilacak dan diintersepsi. Keberlanjutan arah mendadak ini membuatnya semakin kompleks untuk ditangkap. Korea Utara, meski merupakan negara kecil, memiliki potensi militer yang signifikan, menjadikannya ancaman strategis bagi keamanan regional dan global. Hwasong-17, dengan jangkauan mencapai 9.000 mil, mampu menyerang kota-kota besar di AS seperti New York dan Washington DC, ini menunjukkan potensi ancaman serius bagi keamanan nasional. Dengan kemampuan untuk membawa beberapa hulu ledak dan menghindari sistem pertahanan misil, Hwasong-17 mencerminkan kemajuan teknologi militer Korea Utara yang menjadi tantangan bagi sistem pertahanan AS dan sekutunya. Sistem pertahanan AS, Ground-Based Mid-Course Defense, GMD, dirancang untuk mengintersepsi hulu ledak nuklir, memiliki keterbatasan dalam jumlah interceptor yang dapat diluncurkan, meningkatkan risiko bagi keamanan nasional. GMD yang memiliki hanya 44 interceptor operasional, membuatnya rentan terhadap serangan besar-besaran atau ancaman simultan. Ini menjadi tantangan signifikan dalam pertahanan nasional. Biaya pengembangan GMD telah melebihi 40 miliar dolar, dengan biaya operasional tahunan sekitar 1 miliar dolar, memberikan tekanan berat pada anggaran pertahanan. Sistem Aegis BMD juga berperan penting dalam strategi pertahanan rudal AS, dirancang untuk menghadapi ancaman dari rudal balistik dengan teknologi canggih yang terus berkembang. Target utama dalam serangan nuklir biasanya meliputi kota besar dan basis militer strategis, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan psikologis yang besar, berpotensi menghancurkan semangat nasional masyarakat. Doktrin Mutually Assured Destruction, MAD, bertujuan untuk mencegah perang nuklir dengan menegaskan bahwa serangan akan berujung pada pembalasan yang menghancurkan, yang menurunkan kemungkinan terjadinya konflik nuklir. Pengembangan sistem pertahanan baru dan peningkatan jumlah interceptor dalam GMD adalah langkah penting untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang, sehingga investasi dalam teknologi pertahanan masa depan sangat diperlukan. Sistem INLS dapat mengangkut beban hingga 330.000 pound, termasuk kendaraan dan peralatan, mempercepat proses logistik dalam kondisi sulit di garis pantai. Teknologi canggih seperti AI dan IoT digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan rantai pasokan secara real-time, membantu mengurangi waktu penyimpanan dan transportasi hingga 30%. LCU dan kapal amfibi lainnya memungkinkan transportasi langsung ke pantai tanpa memerlukan pelabuhan, meningkatkan efisiensi dalam mendukung operasi pendaratan militer. HIMARS mampu menembakkan hingga 6 roket dalam 60 detik dengan akurasi tinggi berkat teknologi pemandu GPS, memfasilitasi serangan presisi pada target strategis. Transportasi militer yang efektif menjadi tantangan setelah mengamankan pantai. Penggunaan truk militer seperti Oshkosh M70 sangat penting untuk memindahkan peralatan ke dalam daratan. Truk militer berat seperti M939 dirancang untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan medan, memastikan pengangkutan pasokan dan amunisi yang penting dalam situasi darurat. Dalam pelatihan, tentara AS menggunakan kendaraan khusus seperti BV-206 yang efektif untuk bergerak di salju dan medan sulit. Kendaraan ini juga digunakan oleh negara lain di seluruh dunia. Latihan di fasilitas pelatihan seperti Hokudiane di Jepang, memberikan pengalaman langsung kepada tentara AS dalam mengemudikan kendaraan di kondisi bersalju, membantu mereka memahami perbedaan antara penggunaan roda dan jejak. Logistik yang kuat adalah kunci untuk operasi militer di daerah dingin,
Sementara penggunaan kapal ro-ro dan sistem pengangkutan yang ditingkatkan memastikan mobilitas dan kesiapan pasukan di wilayah kutub.